apa kelebihan kehidupan di Mesir ini dibanding dengan Indonesia? Kelebihan atau kekurangannya seperti itu. Ya, bismillah. Kalau dari saya pribadi sendiri, keunggulannya hidup sebagai mahasiswa di Mesir sendiri itu karena kita juga sebagai pendatang kan, jadi sudah termasuk mahasiswa internasional ya, kayak gitu. Jadi yang paling saya senang itu karena kita bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai negara bagian, seperti langsung bisa berinteraksi dari Thailand, Singapura atau Malaysia, menyeberang ke Eropa bisa berinteraksi dengan Turki atau orang Albania. Kelebihan dan kekurangannya itu kalau kita ambil dari sisi kehidupan sehari-hari kita di sini, misalkan hidup di sini tuh murah, bukan kita membandingkan, tapi saya pernah merasakan di waktu kos-kosan di Makassar kan, itu kalau saya pribadi sangat jauh ini, hanya hidup murahnya lah. Kalau di sini murah sekali, seperti kita beli makanan pokoknya orang di sini kan, misalkan kita dapat 1 pon itu kita dapat 4 biji roti lah, 4 biji roti. Jadi itu 1 pon dibanding di Indonesia berapa itu? 750 rupiah kurang lebih lah itu. Itulah itu perbandingan kelebihan dan itulah. Segala tempat, segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan di Mesir ini dibanding Indonesia, mungkin saya tinjau dari segi zona waktunya begitu. Zona waktunya apa? Kan di sini cuma ada dua musim, musim dingin dan musim panas. Kelebihannya menurut saya di musim dingin. Kenapa kelebihan di musim dingin? Malamnya panjang. Malamnya panjang itu memberi keuntungan bagi mahasiswa yang tukang tidur maupun mahasiswa yang kuat ibadah. Mahasiswa yang kuat ibadah, dia memiliki banyak waktu untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah panjang. Amin, doakan. Dan adapun mahasiswa yang tukang tidur, malamnya pun panjang untuk melampiaskan tidurnya karena lelah berkegiatan keseharian. Sedangkan kekurangannya apa? Ketika musim panas datang. Malam itu begitu singkat. Sholat Isya paling maksimal ketika musim panas seperti sekarang ini, sedang musim panas, itu sholat Isya jam 8:30. Sedangkan subuh jam 3 pagi sudah masuk subuh, sehingga waktu bagi mahasiswa yang rajin beribadah malam sedikit tidurnya, jadi nggak puas begitu memanjatkan doanya, tidak puas memperpanjang sujudnya. Dan mahasiswa yang tukang tidur ya mungkin juga karena ada agenda-agenda yang harus dia laksanakan setelah sholat subuh, terpotong tidurnya begitu. Ya mungkin dari segi itunya yang saya lihat. Apalagi kalau di pas di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, jadi puasa itu siangnya itu panjang. juga di bulan Ramadan. Sampai 15 jam puasanya. Maka bersyukurlah kita di Indonesia, waktunya seimbang. 12 jam pagi, 12 jam malam. Alhamdulillah, begitulah kelebihan tinggal di Khatulistiwa Indonesia. Langsung Kalau saya pandang dari sisi lalu lintasnya. Kalau di Mesir itu kayak lalu lintasnya itu kayak kurang beraturan sekali. Karena kayak contoh kalau kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor itu jarang sekali yang pakai helm, terus mobilnya tuh kecepatannya terlalu cepat, terlalu ngebut. Sampai sedikit-sedikit tabrakan. Itu udah terlalu biasa di Mesir. Tapi menurut saya yang kelebihannya Mesir itu mereka tuh banyak sekali flyovernya. Jadi itu menghindari kemacetan yang ada di Mesir. Menurut saya itu suatu kelebihan untuk lalu lintasnya di Mesir. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana biaya hidup di Mesir? Seperti biaya kos, biaya makan, dan lain sebagainya. Kalau ya bicara tentang biaya hidup kos-kosan lah, ya kalau saya pribadi 1-2 saja lah, sama kos-kosan yang ada di waktu saya kuliah di Indonesia, khususnya saya kuliah di Makassar kan. Ya saya bayar di sini sekitar 500 pon
Ya di Indo juga saya bayar 450 ribu rupiah lah. Saya selama di Mesir ini yang paling mahal untuk biaya itu ya cuma ini bayar kos-kosan doang. Kan di sini ngontrak kayak apartemen gitu kan. Jadi kami tinggal di lantai 4, kami tuh bayarnya 2.700 pon per 2.700 pon per bulan. Itu 2.700 pon per bulan sekitar 2.100.000 rupiah kalau dirupiahkan. Nah, kami tuh 2.700 itu kami tinggalnya bertujuh. Jadi per orang itu bayar 500 pon, itu sekitar 400.000 lebih Ya, kalau tidak salah. tapi 500 pon itu masuk uang makan. Iya, itu 500 pon itu sudah uang makan, uang listrik, uang air, sama uang uang kebutuhan rumah yang lain. Mengenai biaya tempat tinggal juga sih bergantung dari kawasannya. Kalau kami kan tinggal di daerah yang padat, yang banyak memang orang wafidin, maksudnya wafidin itu orang-orang asing yang bukan orang Mesir kan. Menurut penelitian saya, bukan penelitian sih, pengalaman yang saya lihat selama saya tinggal di Mesir ini, semakin di mana daerah banyaknya penduduk asing itu mungkin rumahnya mungkin agak mahal dari daerah-daerah lain, karena ya begitulah, manusia pasti mencari kesempatan untuk berbisnis begitu ya. Kayak kami kan, daerah kami ini padat mahasiswa karena dekat dari Universitas Al-Azhar. Sedangkan ada juga daerah yang namanya kayak daerah Katamia, itu daerah ya lumayan jauh lah dari Universitas Al-Azhar, tapi di sana juga ada orang wafidin tinggal walaupun tidak seberapa, tapi alhamdulillah biaya rumah di sana termasuk murah sekali, murah banget. Bisa mungkin seperti kami kan di sini 500 pon per bulan, tapi andai kata di Katamia itu 500 pon itu sudah bisa sampai 2 bulan kita bayar rumah tersebut sama bahan-bahan makanannya begitu ya. Dan alhamdulillah juga dalam biaya kuliah, alhamdulillah kami digratiskan oleh Al-Azhar kalau kuliahnya tidak ada dibayar, kecuali beli buku diktat kuliahnya begitu. Alhamdulillah. Dan pengurusan visa tinggal, Iya, kita bayarnya sama universitas. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya, apakah orang Indonesia mudah beradaptasi dengan lingkungan dan cuaca di Mesir ini? Ya, saya pikir itu tidak ini ya, tergantung ke orangnya masing-masing. Kalau saya Gitu. pribadi sendiri kan waktu pertama kali sampai itu musim dingin, jadi berat sekali untuk berusaha menyelesaikan diri. Belum lagi saya juga ada riwayat penyakit yang tidak bisa terlalu terkena hawa dingin seperti itu, menghirup udara yang sangat dingin, beda seperti di Indonesia itu yang suhunya tidak serendah di Indonesia. Apalagi berangsur-angsur terus berganti ke musim panas, itu saya rasa juga pribadi itu berat sekali ya. Ya, apalagi kalau kita baru datang ke Mesir kan, kita masih pakai mata-mata Indonesia gitu. Maksudnya masih Maksudnya, misalkan kita jet lag. jam 3 sore di sini kan, Oh iya. baru di Indo jam 9 malam, jadi mata kita udah ngantuk. ya udah ngantuk begitulah. Mungkin ya sama dengan proses makanan lah. Jadi Ya butuh waktu ya tuh. waktu gitu. Nah, seperti yang dibilang saudara Dandi tadi kan, kita di Mesir itu ada 2 musim, musim panas dan musim dingin. Menurut saya ya seperti itu. Musim panas itu panasnya luar biasa, dan musim dingin juga dinginnya sangat-sangat dingin. Nah, kalau saudara Baim tadi, dia lebih kayak susah menyesuaikan dengan musim dingin ya. Kalau menurut saya sih yang susah sekali itu musim panas. Karena musim panasnya itu di sini sampai, bahkan kalau di kota Kairo ya, bahkan panasnya itu sampai 42 atau 43 Celcius panasnya. Jadi panas sekali. Apalagi kalau itu tadi bulan Ramadan jadi kita tuh di rumah nggak pakai baju, sudah pakai kipas, bahkan kipas anginnya tuh Hawanya panas. kayak angin bakar sate. Gitu. Tapi kalau musim dingin ya, saking dinginnya ya, kita itu beli pemanas air. Pemanas air otomatis ya untuk air kita mandi, karena kalau kita mandinya pakai air dingin itu dingin sekali. Jadi Ya, es batu. tulangnya bisa keropos di masa tua nanti kalau kalau dingin sekali.
Dan menurut saya sih kalau ini apa musim dinginnya ya saya menikmati sih karena tidurnya itu apa nyaman sekali. Kita bisa apa kita cepat tidur kalau musim dingin tinggal pakai selimut tidur. Tapi kalau musim panas kita mau tidur susah sekali karena bolak-balik nggak bisa tidur, susah tidur. Nah, itu kalau menurut saya. Oke, jadi saya kira cukup sampai di sini perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi saya ucapkan kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya atas waktunya untuk membagi pengalaman atau mungkin wawasannya tentang Manchester itu sendiri kepada para penonton kita. Oke, jangan lupa tunggu video kami selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hidup mahasiswa secara Allah. Masya Allah, subhanallah.